Tiba-tiba kalau misalnya lewat di tempat-tempat tertentu, kan katanya yang menyembuhkan saya nggak boleh berpikiran hal-hal yang negatif. Tapi yang namanya manusia biasa, kadang kan kalau di jalan tanpa sengaja kan memikirkan gitu kan wajar ya. Terus tahu-tahu muntah, badan saya tidak kadang langsung menggigil. Jadi sakitnya itu udah nggak karuan, sakitnya ada di mana-mana di tubuh saya. Kesurupan suka juga jadinya. Bu Nur Siti, pegang. Ini Bu Nur Siti. Iya, Irfan. Sehat? Alhamdulillah. Kenapa gitu? Bu Nur Siti? Iya. Tasbihnya mana? Itu apa buat ngitung? Jangan dilempar. Nggak tahu. Nih. Mau ini enggak? Mau. Ini punya siapa? Punya saya. Kenapa ada di sana? Nggak tahu. Nanti kalau zikir nggak usah dihitung ya. Iya. Nggak usah dihitung, udah nggak usah. Biasa aja zikir semampunya. Nanti kalau kangen sama Allah, zikir lagi, udah. Jangan dihitung. Kecuali kalau yang sesudah sholat sih itu ada aturannya. Kalau memang itu sesudah sholat, ada tuntunannya, boleh. 33 kali subhanallah. Tapi yang di luar itu nggak usah. Iya. Biasa aja. Sekarang rasanya gimana? Tadinya kan di sini sakit, sini juga punggung. Sini ya. Sekarang? Kadang pusing, alhamdulillah. Udah segar sekarang? Alhamdulillah segar. Ya udah, jangan kesurupan lagi lah. Amin. Jangan ke orang Pintar. beneran. Iya. Jangan ke dukun, dah. Iya. Mending ke MNC aja atau ke klinik saya aja. Tapi yang berangkat ke dukun bukan saya, Pak Ustaz. Iya, intinya jangan. Ngeyel aja kayak yang tadi. Iya. Ya udah. Sudah cukup, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih. Sudah cukup. Ustaz, Nanti panjang. Ya udah, Kasihan ya. yang lain. Betul, dari tadi tahu nggak gitu. panjang kok, bentar. Ya udah. Hah? Ya udah. Pak Ustadz, makasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Si Nur Siti. Tadi yang agak deg-degan di awal itu ada beberapa dialog gitu. Roro apa Bu tadi Bu? Roro Rondo. Apa itu rondo? Ada gitu pokoknya terus katanya, Syekh Irfan saya mau cium kamu, kata gitu. Kata Roronya. Terus tiba-tiba masuk yang kakek-kakek, jangan bukan muhrim, kata gitu. Oh gitu. Masuk lagi gitu. Iya, kakeknya pasti ngomong begitu. Terus akhirnya pada keluar gitu. Karena dia merasa tua. Itu bisa pada masuk banyak itu kenapa? Ya, karena ada pemancingnya ilmu di dalam itu. Ilmu yang di dalam itu, kemudian di otaknya Mbak Nur itu, Siti? ya ada ilmu yang bisa memasukkan jin. Jadi kalau ilmu itu ada, gampang sekali dia dimasukin. Tapi ya mereka semua alhamdulillah keluar karena Allah kan. Ya. Ya alhamdulillah. Makanya harus tidak lepas dari Allah ya. Iya. Aduh. Istirahat dulu ya Bu ya. Ya silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anditya. Saya berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Iya. Siapa namanya tadi? Anditya. Anditya. Panggilannya? Anditya. Andit aja. Andit aja. Anditya ya. Kenapa Mbak Anditya? Ya, jadi begini. Sebenarnya sakit ini udah sejak saya SMA sampai kuliah, saya sering kesurupan. Terus kalau misalnya emosi, saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri. Kalau emosi nggak bisa kontrol. Sejak Iya, SMA itu? Sejak SMA sampai kuliah sering kesurupan. Entah itu di sekolah ataupun di kampus ya. Habis itu setelah menikah, kemudian tahun 2016, saya benar-benar sakit. Jadi sampai nggak bisa apa-apa, cuma pakai pampers, cuma tidur, cuma di kasur. Jadi Karena sakit nggak lambung. bisa
buang kotoran juga udah nggak kontrol lagi. Iya, jadi cuma lemes, nggak tahu kenapa sakit semuanya, badan sakit, terus yang paling sakit itu bagian perut. Terus dibawa ke dokter, opnam di rumah sakit, semuanya dicek, katanya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Terus habis itu dibawa berobat ke orang pintar waktu itu, katanya ada yang kirim gitu. Terus tapi malah keadaannya tambah parah. Yang terakhir, saya diperkenalkan dengan seorang teman di Solo. Terus memang bisa sembuh, baikan, perut saya sembuh. Tapi sampai sekarang, selama 3 tahun ini, dari tahun 2016, kalau di tempat-tempat tertentu, pasti badan saya panas. Jadi ngajar di sekolah aja, di depan Sekarang udah jadi pengajar? Iya, memang ngajar di sekolah. Iya. Terus lagi ngajar pun bisa kesurupan? Bukan kesurupannya udah enggak, tapi apa ya, badan saya itu rasanya panas, tahu-tahu bisa pusing, berat, kemudian penglihatan saya kabur. Terus kalau misalnya saya pergi beli makanan di warung kayak gitu, tahu-tahu muntah sendiri, saya muntahkan makanan itu. Tiba-tiba kalau misalnya lewat di tempat-tempat tertentu, kan katanya yang menyembuhkan saya nggak boleh berpikiran hal-hal yang negatif. Tapi yang namanya manusia biasa, kadang kan kalau di jalan tanpa sengaja kan memikirkan gitu kan wajar ya. Terus tahu-tahu muntah, badan saya kadang langsung menggigil. Jadi sakitnya itu udah nggak karuan, sakitnya ada di mana-mana di tubuh saya. Kesurupan suka juga jadinya? Dulu waktu SMA sampai kuliah, setelah itu nggak pernah. Tapi sampai sekarang sering mimpi buruk. Jadi didatengin orang, pasti di mimpi itu paling nggak ada orang cacat. Kalau enggak, mimpi aneh, saya nggak tahu. Pokoknya setiap mimpi ke kuburan, seperti itu. Ya, Oke, sekarang yang dirasakan sakitnya apa saja tadi? Kepala? Kadang badan jadi panas gitu, penglihatan kabur, terus tahu-tahu menggigil gitu. Padahal panas gitu, badan itu jadi rasanya menggigil gitu. Padahal panas kan cuacanya, tapi badan tiba-tiba menggigil. Kadang kalau misalnya berdiri seperti ini aja kayak ada yang menabrak, kaki itu lemas, nggak bisa apa-apa. Menabrak gimana? Nggak tahu, rasanya kayak ditabrak gitu, terus kaki lemas. Terus muntah-muntah itu kayak udah rutinitas tiap hari. Setiap hari? Hampir tiap hari muntah itu udah rutinitas, pokoknya tersiksa sekali. Datang sini bareng siapa, Mbak Andita? Sama ibu saya. Ibu, monggo ibunya kalau dampingi saja dulu, kasih mikrofonnya. Ya. Mau tanya Bu, ini Mbak Andita ya, betul ya? Andita ini anak keberapa Bu? Anak pertama. Ada berapa bersaudara? 3. Jadi masih ada 2 adiknya lagi. Di keluarga yang seperti Mbak Andita ini cuma 1 saja? Di keluarga Ibu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Sekarang kenapa? Lemes? Kenapa? Ceritakan kenapa? Iya kayak biasa kayak gini, tahu-tahu berdiri seperti ini. Suka lemes? Lemes kayak ada yang nabrak, gimana sih maksudnya? Iya, kalau Mas Irfan kalau misalnya jalan gitu kayak ketabrak gitu. Mau coba? Jangan. Jadi maksudnya angin saja atau seperti ada benda? Seperti kayak angin tapi kenceng gitu. Terus tahu-tahu udah getar gini. Pokoknya enggak, pas sholat saja rasanya nggak bisa berdiri dengan kokoh waktu ini. Oleng jadinya? Iya, kayak apa ya, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ya, omeng gitu. Hah? Iya kayak gitu. Oleng aja? Iya, mboten jelas. Oleng itu goyang. Iya. Itu apa Ustaz? Ada, maksudnya gini, kan kita hidup berdampingan ya, antara kita manusia dengan, ya jin juga kan memang diciptakan juga hidup berdampingan. Ketika kita nggak sengaja papasan gitu, berasa atau enggak sih sebetulnya? Enggak kan? Berasa sih kalau orang punya ilmu ini. Mbak Andin ini kan punya ilmu, di dalam tubuhnya ada ilmu ini. Jadi kalau dia di sini ada kerajaan kecil jin, Mbak Andin kan nggak lihat. Iya. Nah kerajaan ini tahu kalau ketabrak
Nah Mbak Andin itu jadi sasaran serangannya dia. Iya, kata yang sembuhin saya, yang maksudnya yang mengobati saya yang terakhir bilang saya punya kepekaan yang lebih seperti itu. Terus tapi saya itu cuma pengen hidup normal seperti orang biasa gitu aja. Udah, minta ditolong sama Ustaz ya. Ada yang mau sampaikan lagi? Gak ada. Mbak siapa namanya? Anditya. Mbak Anditya. Mbak Anditya. Aminkan doa saya ya Mbak Andit. Ibu amin. Ibu-ibu yang lain boleh ngaminin. Mudah-mudahan doa Mbak Andit dikabulkan Allah ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Anditya, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Anditya, baik dari orang tua sebelumnya, maupun dari orang-orang pintar ya Allah, dan juga kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu dalam tubuhnya, dimohonkan agar keluar dari tubuhnya Mbak Anditya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Anditya disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Anditya ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Anditya ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Anditya ya Allah, amin. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Anditya banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anditya ya Allah, aku mohon kepadamu jika ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anditya musyrik, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Anditya ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Anditya ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Anditya ya Allah. Keluarkanlah ya Allah dari dalam tubuhnya Mbak Anditya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Anditya banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah, dan juga amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni dosa musyrik Mbak Anditya ya Allah. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik, dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Keluarkanlah ilmu-ilmu tersebut dari tubuhnya Mbak Anditya ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu tersebut dari tubuhnya Mbak Anditya ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu tersebut dari tubuhnya Mbak Anditya ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu tersebut dari tubuhnya Mbak Anditya ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu tersebut dari tubuhnya Mbak Anditya ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Anditya banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Anditya ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan jin yang ada pada tubuhnya Mbak Anditya ya Allah, amin. Keluarkanlah mereka,
Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Anditya, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Aninditya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Anitya, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, amin. Keluarkanlah dari 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 tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, amin. Seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anditya, ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Anditya, ya Allah, amin. Keluarkan jin yang menguasai Mbak Anditya, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak Anditya. Sedih sekali. Kenapa merasa sedih? Tiba-tiba merasa sedih. Ingat maksudnya, mengingat dosa-dosa yang telah saya lakukan. Setidaknya kan sudah beristighfar, sudah mengaku itu salah, ya. Nih, Mbak Anditya ini wanita paling kuat. Bisa mengangkat rumput. Hamparan rumput sampai diangkat. Ya Allah. Malu kalau dilihat murid saya. Tidak usah malu. Justru bisa menjadi pelajaran untuk murid-murid bahwa jangan berbuat musyrik. Sudah tahu kan? Kalau nonton acara ini sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tahu ya? Iya. Jangan marah. Jangan marah kata dia. Yang itu salah satunya itu. Salah satu yang penting. Emang kalau Mbak Anditya tahu jangan marah, Mbak Anditya emang jarang marah beneran sama orang tua? Hah? Sebelumnya suka marah. Sebelumnya maksudnya Ada jarang marah atau sering? Bukan marah tapi kekecewaan. Kekecewaan yang benar-benar kecewa kan dulu. Sama siapa? Sama ibu, sama bapak. Kenapa kecewa? Mereka bercerai, saya nggak terima. Itu sakit. Itu yang bikin sakit di kepalanya Mbak Anditya itu. Yaudah. Dari nggak bisa terima. Ya. Coba sekarang minta maaf sama ibu ya, Mas ya. Mumpung ada ibu. Nih ibu kan? Minta maaf dengan kata-kata yang baik. Coba ucapkan. Ayo ucapkan. Diucapkan dengan kata-kata yang baik. Coba Mbak Anditya. Maafin salah-salah, Bu. Aku pendendam. Aku bangkang. Karena aku kecewa, Bu. Ya. Sudah saya maafkan semuanya kesalahan anak saya. Malah saya
saya sering gini, daripada saya lihat anak saya sakit, saya sering minta udah sakitnya pindah ke saya aja, jangan sampai anak saya sakit. Kadang seorang ibu, seorang orang tua seperti itu ya. Iya. Tapi ibu juga jangan sakit lah. Enggak. Bagusnya semua sehat. Iya. Terus Anditya Minta maaf sama ayahnya. minta maaf, ayahnya nggak ikut. Ya udah, kalau ayah nonton minta maaf, monggo. Lewat kamera. Panggilnya apa? Bapak, Pak Bledok. Ya Pak, ayo. Pak, kalau selama ini aku salah, aku sering bangkang karo Bapak. Aku minta maaf ya Pak. Dari hati aku benar-benar minta maaf. Aku gak ada niat sebenarnya.